Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ferry Wilson Papahan dengan NIM L1A1200073. Saya berasal dari kelas R001 Universitas Jambi, Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi business plan. Langsung saja kita masuk. Business plan itu merupakan suatu pernyataan tertulis yang dimana mengenai perencanaan bisnis sebagai pedoman awal dalam memulai usaha sehingga usaha ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Business plan ini juga bisa dikatakan sebagai rencana bisnis yang memprediksi peluang usaha yang akan datang dan mencari modalnya, dan berupa unsur-unsur perencanaan tentang latar belakang bisnisnya, visi dan misinya, permodalan, strategi, pemasaran, dan analisis SWOT-nya, dan lain-lain. Langsung saja kita masuk kepada unsur-unsur bisnis plan ini. Yang pertama, executive summary. Ini merupakan ringkasan yang berupa visi, misi, dan tujuan target bisnis yang akan kita capai. Bagian ini awal dari perencanaan bisnis, karena sebelum memulai bisnisnya ini, kita harus memahami visi, misi, dan target yang ada dalam usaha bisnis yang akan kita buat. Yang kedua, company background atau latar belakang, di mana kita harus memperhatikan latar belakang berdirinya usaha yang akan kita rencanakan ini, dan ini merupakan menjelaskan kenapa usaha ini didirikan, apa sebabnya, dan bagaimana peluang bagi usaha yang akan didirikan. Yang ketiga, mission statement atau ringkasan misi dari usaha yang akan kita dirikan ini. Bagian ini tidak sama dengan bagian executive summary ini, karena executive summary ini menjelaskan misi dari perusahaan, sedangkan mission statement ini berupa misi atau cara memajukan perusahaan yang akan kita rencanakan ini, dan menjelaskan tentang target yang akan dicapai. Yang keempat, financial planning atau bagaimana inti dari kesuksesan usaha ini yang kita lihat dari cara pengelolaannya, permodalan usahanya, dan bagaimana perkiraan penghasilan yang didapatkan setiap bulan, dan ini menjelaskan keuangan dari investor-investor yang menjadi partner dalam usaha kita. Yang kelima, product description ini merupakan rincian produk yang akan dijual nantinya. Ini menjelaskan kemasannya, bahan olahannya, dan bagaimana produk-produk partner yang akan bekerja sama dengan usaha kita. Yang keenam, marketing plan. Ini bisa dikatakan sebagai yang terpenting pada suatu business plan ini, karena keberhasilan suatu usaha itu tergantung bagaimana strategi pemasarannya. Perencanaan pemasarannya ini harus direncanakan dengan baik agar hasilnya pun sangat baik. Adapun strateginya ini yang bagus diterapkan ialah pemasaran secara langsung dan bisa juga melalui internet, itulah di media sosial, dan juga bisa melalui spanduk. Yang ketujuh, competition analysis, di mana kita di sini memulai perencanaan bisnis, hendaknya kita mengetahui bagaimana kondisi pesaing-pesaing yang ada di lingkaran kita, atau apakah usaha yang kita buat ini memiliki tingkat kompetitivitas yang tinggi atau sebaliknya. Yang kedelapan, operation ini atau pengoperasian. Pada pengoperasian ini kita harus memperhatikan bagaimana pelaksanaan usaha yang harus kita rencanakan dan dirumuskan sebaik-baiknya. Bagaimana cara kita memulai usaha dan menjalankan usahanya harus diperhatikan secara terperinci. Oleh karena itu kita harus menjelaskan strategi dan dalam memulai usaha. Namun pada tahap pengoperasian ini harus bentuk pengelolaan usaha itu
harus terperinci, dan marketing marketing plan-nya ini menjadi strategi usahanya. Yang kesembilan, analisis SWOT-nya. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kita harus memperhatikan kekuatan usaha kita pada bagaimana, dan weakness, kelemahannya. Bila kita dirikan usaha ini, kelemahan apa yang akan mungkin terjadi, opportunity atau peluang, dan harus kita perhatikan peluang apa yang sangat besar bila usaha kita ini didirikan. Dan yang threat, ancaman yang bagaimana yang akan terjadi bila usaha kita ini akan didirikan. Karena analisis SWOT ini menjadi faktor-faktor yang sangat penting dan daya tarik berdirinya suatu usaha produk yang akan kita buat. Yang ke-10, timeline ini yang bisa disebut dengan target dari usaha yang harus kita capai, misalnya target dalam jangka panjang dan target dalam jangka pendek. Ini berisi tentang evaluasi dan pencapaian ke depannya. Kita masuk kepada bagian tujuan dan manfaat bisnis plan ini. Tujuannya yang pertama, membantu kita dalam memfokuskan pada tujuan yang kita dirikan dan bagaimana kita memunculkan ide baru sejalan dengan rencana yang akan diterapkan. Yang kedua, mempermudah kita dalam pengawasan operasional dan mempermudah kita menjalankan bisnis dengan langkah yang praktis. Dan yang ketiga, memudahkan mengatur keuangan dan sebagai alat komunikasi dalam menjalin kerjasama dan pihak lain. Manfaatnya ialah tujuan bisnis yang kita buat ini lebih mudah dan menentukan skala prioritas, meminimalisir risiko kegagalan, memprediksi masa depan bisnis kita, dan menarik investor. Lanjut kepada jenis-jenis bisnis plan ini ialah yang pertama, startup business plan. Di sini menjelaskan perusahaan yang akan didirikan itu seperti apa, kandungan dan jasa produk yang akan kita tawarkan pada perusahaan kita ini seperti apa, dan sistem manajemen yang bagaimana yang akan kita terapkan. Bagian yang kedua, strategi bisnis plan ini di sini menjelaskan spesifik penjelasan tujuan objek yang hendak diraih oleh perusahaan atau apa yang ingin kita dirikan. Yang ketiga, operasional bisnis plan ini bagaimana rencana bisnis yang kita buat dalam pihak internal perusahaan ini. Dan yang terakhir, jenis bisnis plan ini ialah develop business plan. Di sini menjelaskan bagaimana lengkapnya bisnis akan yang dibangun, baik organisasi, administrasi, dan pertanggungjawaban perusahaan. Adapun cara-cara menyusun bisnis plan, yang pertama seperti kita harus mengenali bisnis apa yang akan kita buat, bagaimana latar belakangnya, dan yang kedua kita harus menentukan arah dari bisnis atau usaha yang akan kita dirikan, dan yang ketiga kita harus melihat atau menentukan target seperti apa bisnis yang bisa kita capai, dan yang terakhir kita harus menulis rencana usaha bisnis seperti apa. Sekian video presentasi saya mengenai bisnis plan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.